Dulu dia seorang yang kaya, dibayangkan oleh Rasulullah SAW. Dan sekarang dia berjumpa dengan Rasulullah, dengan para sahabat di halaqah, di kajian Rasulullah SAW, menggunakan pakaian yang amat biasa. Pakaian kita mungkin lebih bagus dibanding Mus'ab bin Umair di saat dia setelah hijrah. Fabaka, Rasulullah menangis. Dan ketika Rasulullah telah menangis, pasti para sahabat pun menangis. Ma yubkika ya Rasulullah, apa yang menjadikanmu menangis ya Rasulullah? Melihat Mus'ab bin Umair, dan kemudian para sahabat pun menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'yadzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, jamaah Musala Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita sebut, kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan kata alhamdulillah, kata alhamd, kata pujian dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas dua kenikmatan yang pada kesempatan kali ini Allah berikan sama kita. Nikmat yang senantiasa dilupakan di mata manusia, nikmat yang maghbunun 'indan nas. Dua kenikmatan yang maghbunun, yang dilupakan di sisi manusia, nikmat faragh wa nikmat sehat, yaitu kenikmatan waktu luang dan kesehatan. Betapa banyak saat ini ayah bunda yang dimuliakan Allah, orangnya sehat, badannya kuat, bugar dia, tinggi, besar, tapi satu dia tidak punya, yaitu kesempatan untuk mengikuti suatu kajian tersebut, penuh dengan segala macam kegiatan yang ada di dunia, namun tidak punya satu kesempatan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, kenikmatan tersebut. Betapa banyak juga orang-orang yang punya waktu luang, begitu banyak waktu luang yang dia miliki. Orang-orang tersebut tengah dicucuk tangannya dengan infus, tengah terbaring di rumah sakit, tengah mungkin patah kakinya, tangannya, yang lain sebagainya, atau mungkin mereka yang kena pandemi daripada corona ini. Maka ini dua kenikmatan yang senantiasa dilupakan oleh seorang manusia. Mari kita ingat dua kenikmatan ini yang senantiasa kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada kedua hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas suri tauladan beliau, petunjuknya, dan senantiasa kepada para sahabat. Semoga tersampaikan salawat dan salam, dan kepada setiap kaum mukminin, kaum muslimin yang memegang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk hidupnya, dan menjadikan Rasulullah adalah sosok yang dijadikan suri tauladan di dalam hidupnya. Di antara kita ada yang punya suri tauladan kepada seseorang. Bapak punya suri tauladan bapak sendiri? Punya? Punya, jawab punya. Ibu-ibu punya? Punya insya Allah. Tapi barangkali di antara kita dahulu mungkin ada yang mengidolakan seorang artis, ada yang mengidolakan orang-orang yang itu tidak menyerukan kalimat-kalimat
ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai detik-detik ketika kita jalan di jalan hijrah, mulai menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan di dalam hidup, menjadikan para sahabat adalah mercusuar untuk kita berkaca apakah kehidupan kita sekarang ini sudah tepat sebagaimana jalan hidupnya para sahabat. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas satu tema besar, satu tema penting di dalam Islam, yaitu amal iqamatuddin. Amal dari kata amila ya'malu, yaitu berarti bekerja, mengerjakan sesuatu. Amila ya'malu amalan, jamaknya a'malan. Iqamatuddin, iqamah dari kata aqama yuqimu, mendirikan. Ad-din adalah aturan hidup, way of life, yaitu jalan daripada hidup seseorang. Maka agama, ketika Islam diartikan sebagai agama, adalah sesuatu yang sebetulnya kurang pas maknanya. Namun lebih daripada itu, Islam adalah aturan hidup seorang manusia. Islam adalah jalan hidup seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-13, syara'a lakum minad dini, syara'a lakum telah disyariatkan bagi kalian ad-din. Apa yang dimaksud dengan din tersebut nanti kita bahas. Dan apa yang kemudian yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam tafsir insyaallah kita bahas. Syara'a lakum minad din, telah disyariatkan bagi kalian minad din. Bagi siapa? Diketuk nih hati kita semuanya. Bagi kita yang merasa di dalam hatinya rasa keimanan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma wassa bihi Nuha, dan apa-apa yang kemudian telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaik, dan apa-apa yang kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad. Wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa-apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim. Apa yang diwasiatkan kepada Ibrahim inilah yang juga diwasiatkan kepada kita ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian. Dan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa alaihi salam, seluruh apa yang diwasiatkan ini adalah apa yang juga dibebankan kepada kita kaum mukminin dan umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma wasa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wasa bihi Ibrahim wa Isa wa Musa kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Sungguh apa yang akan diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berat bagi orang-orang musyrikin. Berat bagi orang-orang yang tidak mencintai Islam. Berat bagi orang-orang yang senantiasa menjadikan ada tandingan-tandingan, andad, arbab, ada ilah di selain daripada, di samping daripada Allah Subhanahu wa taala. Kabura, berat bagi mereka yang apa akan dibebankan kepada kita ini. Akan tetapi Allah yajtabi ilaihi may yasha. Allah memilih untuk din Islam ini, untuk iqamatuddin ini kepada yang Dia kehendaki. Dan apa yang diwasiatkan sebelum masuk ke dalam kalimat kabura ini, wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Isa wa Musa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Ingat pesan daripada Allah Subhanahu wa taala, an aqimud dina wa la tatafarraqu, untuk mendirikan agama wa la tatafarraqu, agar kemudian tidak berpecah belah, untuk menjalani aturan hidup dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak bercerai-berai. Karena apa yang akan dibebankan ini sesuatu yang berat, apalagi bagi orang-orang musyrikin. Dan kalimat yang selanjutnya, Allah yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah akan memilih orang-orang ke dalam agama Islam ini dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan hidayah kepada mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa para khatib, para mubalik, para ustadz mengingatkan, semoga Allah memberikan kita inayah dan inabah. Apa arti inabah? Yunib ar-ruju' ilallah bitaubah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa taubat. Dengan rasa taubat. Dan mereka yang senantiasa merasa bersalah, merasa
penuh dengan dosa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang insya Allah akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iqamatuddin ternyata adalah beban bagi kita semuanya, kaum muslimin dan kaum mukminin. Dan apa yang dimaksud dengan iqamatuddin dalam tafsir Taisirul Karim, tulisan daripada Syekh Sa'di rahimahullah, guru daripada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menulis makna daripada an aqimuddina wa la tatafarraqu. Apa yang dimaksud dengan iqamatuddin? Yaitu engkau ketika kalian menegakkan agama Islam yang pokok dan yang cabang. Apa yang pokok? Semua apa yang disyariatkan di dalam Islam, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang lain sebagainya. Dan kemudian apa yang kemudian menjadi cabang? Hal-hal yang kemudian berkaitan dengan akhlak, hal-hal yang berkaitan dengan adab, hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, bermuamalah dengan sesuatu yang syar'i. Ini termasuk daripada iqamatuddin di dalam Islam. Dan kemudian lanjutan dari tafsir tersebut, tafsir Taisirul Karim fi tafsiri Karimur Rahman Kalamil Mannan, maka di situ As-Sa'di melanjutkan, yaitu kalian menjadikan diri kalian berusaha sekuat tenaga bagaimana menjaga daripada pokok daripada ajaran Islam dan menjadikan orang lain untuk berusaha menegakkan agama tersebut. An aqimuddin, seorang muqimuddin, kita semuanya disebut sebagai muqimuddin, mempunyai tugas untuk menjadikan bagaimana agama Islam ini akan tegak. Bagaimana agama Islam ini akan tetap tegak, bagaimana agama Islam ini tetap utuh, bagaimana agama Islam ini tetap lurus, bagaimana agama Islam ini tetap berjaya di atas orang-orang yang ingin meruntuhkannya. Sebagaimana pesan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-33, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Sampai kapan tugas sebagai seorang muslim? Ada satu persepsi di masyarakat, di kalangan ibu-ibu, di kalangan bapak-bapak, cukup ustaz saja yang berdakwah, cukup mereka mubalik saja, cukup ustazah saja yang mengajar di SD, IT fastabiqul khairat, cukup mereka yang dianggap sebagai seorang alim, sebagai seorang soleh, menegakkan agama Allah. Sedangkan kita adalah orang biasa yang hanya mencari nafkah, kemudian menginfakkan harta. Tidak. Namun yang dimaksud dengan muqimuddin adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya menjadikan diri sebagai pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang menyisahkan sebagian hartanya, sebagian orang hanya menggunakan waktu luangnya untuk berdakwah, sebagian orang menggunakan waktu luangnya untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud dengan iqamatuddin adalah satu ruang yang itu tidak bisa digunakan di masa tua saja, tidak bisa digunakan dalam masa mudanya saja, tidak cukup digunakan di masa tua rentanya, tapi seluruh waktu akan habis. Ada orang-orang di sisa waktunya saja, nanti saya sepertinya di umur 60 tahun saya mulai akan tobat, mulai akan sholat 5 waktu di masjid bagi bapak-bapak, saya mulai akan melaksanakan qada dari puasa-puasa yang telah berlalu karena haid dan nifas bagi ibu-ibu. Di akhir-akhir, padahal untuk menegakkan agama akan dihabiskan seluruh waktunya seumur hidup. Seumur hidup sampai kapan? Sampai liyudhhirahu 'alad dini kulli, sampai Islam menjadi agama yang itu menjadi mercusuar di seluruh dunia. Ketika Islam menaungi seluruh dunia dengan hukum Islam, ketika Islam dalam bermuamalah berjaya, ketika Islam dalam pendidikan berjaya, ketika Islam dalam ibadah berjaya, dalam moral dan adab berjaya, sampai di saat itu kita mempunyai satu tugas sebagai seorang muslim, sebagai penegak daripada agama Islam, sebagai muqimuddin, yaitu punya satu tugas untuk menjadikan agama Islam tetap tegak dan tetap berjaya. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin, pasti tidak akan bergeser sedikit pun daripada kedua kaki anak cucu Adam. La tazulu qadama abdin, seorang hamba
hatta yus'al, sampai ditanya 4 perkara. Kita lihat, kita introspeksi diri kita terhadap 4 perkara ini. Apa yang telah kita habiskan? Ana umrihi, tentang umur kita. Fima afnaha, telah apa kita habiskan umur kita ini. Dan kemudian tentang ilmi, tentang ilmunya. Fima fa'ala, untuk apa dia gunakan ilmu tersebut? Apakah untuk berfatwa kepada hal yang haram? Apakah membolehkan sesuatu yang haram? Apakah menghalalkan sesuatu yang haram? Apakah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa an maliha, dan tentang hartanya. Min aina iktasabah wa aina anfaqa, kemana dia ambil dari harta tersebut, di mana dia cari mata pencariannya. Wa fima anfaqa, kemana dia jajankan, kepada siapa dia berikan nafkah daripada harta yang telah dia berikan. Akan ditanya 3 hal ini. Dan yang keempat adalah anjasadiha fima ablaha, tentang tubuhnya, dihabiskankah untuk narkotika, dihabiskankah untuk bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kemudian akan ditanya. Maka tugas daripada iqamatuddin adalah tugas kita semuanya. Menjadikan Islam tetap berjaya adalah tugas seorang muslim. Jadi bunda sekalian, wahai bunda, halo, wahai bunda, bahwasanya iqamatuddin, menegakkan agama Islam, menjadikan Islam sebagai aturan hidup, ayah sekalian, adalah tugas setiap individu yang bersyahadat, yang bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Rabbnya dan Muhammad adalah Rasulnya, dan tiada lagi setelah Nabi Muhammad Rasul dan Nabi setelahnya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan? Maka sampai kapan? Kalau ditanya, Ustaz, sampai kapan kita akan menegakkan agama? Sampai kapan kira-kira kita menegakkan agama? Ternyata di waktu muda tidak cukup, Ustaz. Di waktu tua tidak cukup. Bagaimana, Ustaz? Kapan kita istirahat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr ayat yang ke-99. Wa'bud, dan ibadahilah Rabbmu, sembahlah Rabbmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian, sampai datang kematian, sampai hatta zurtumul maqabir. Ayat yang kedua daripada surat At-Takatsur, hatta zurtumul maqabir, sampai mulut penuh dengan tanah, sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Maka setiap kita punya satu andil untuk bagaimana menjadikan jujur adalah patokan dalam bekerja, amanat adalah patokan dalam bekerja, amal ma'ruf nahi mungkar adalah satu amal keseharian kita. Membantu mendirikan satu pendidikan Islam adalah salah satu kegiatan kita. Mendirikan pesantren, mendirikan dakwah, menjadikan majelis ilmu adalah setiap hal-hal yang kita datangi, tempat-tempat yang kita datangi. Maka itu semua akan kita lakukan hatta ya'tiyakal yakin. Dan setiap nabi dan rasul, hamba Allah sekalian, diutus untuk aqimuddin, untuk mendirikan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan agama yang diberikan menjadi risalah semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekitar 114.000 atau 144.000 nabi dan rasul nabi. Maka semuanya mempunyai satu risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu membawa dinul Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah, innad dina 'indallahil Islam. Dan dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga, akmaltu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan daripada nikmat dalam bersyariat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah kira-kira? Bapak-bapak sekalian, ada yang bisa menjawab mungkin? Apa yang dimaksud? Ustaz Guntur? Ismun jami', subhanallah. Pelajaran kita dulu. Saya satu alma mater sama Ustaz Guntur di Ma'had Ali An-Nur dan di Darus Syahadah dulu. Dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
Yang dimaksud dengan ibadah ismun jami'. Ismun jami', satu nama yang melingkupi likulli, setiap apa-apa, ma yuhibbullah, apa yang dicintai Allah, wa yardah, dan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwal, dari perkataan, wal af'al, dan perbuatan, zahiratan, yang itu nampak di mata kita, wa batinatan, dan itu tersembunyi di hati kita. Husnuzon. Kalau suudzon kebalikan daripada ibadah, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perasaan yang lain sebagainya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan harap kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada sesama kaum muslimin. Itu semuanya termasuk dalam hal ibadah. Setiap orang sekarang mengatakan, "Ustaz, kalau ceramah jangan di pasar, Ustaz. Ustaz, kalau ceramah jangan di perkumpulan kami, Ustaz, di masjid saja, di mimbar." Maka ibadah, yang dimaksud dengan ibadah adalah setiap apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dinul Islam adalah aturan daripada hidup. Maka di setiap pasar-pasar akan disebutkan nama Allah, di setiap sekolahan akan disebutkan nama Allah, di setiap perkumpulan remaja akan disebutkan nama Allah, di setiap perkumpulan orang-orang tua disebutkan nama Allah, setiap di warung-warung kopi seharusnya disebutkan nama Allah. Karena yang disebut dengan ibadah adalah apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Perkataan, dari perbuatan seorang hamba, apapun yang kemudian dicintai, yang itu nampak ataupun yang tersembunyi di dalam hati seorang manusia. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jujur, amanat yang sekarang senantiasa dilupakan manusia. Dalam keadaan bekerja dia lupakan amanatnya sebagai seorang pemimpin suatu daerah, sebagai camat, sebagai ketua RT, sebagai ketua RW, punya tanggung jawab kepada abna, kepada anggota. Likulli imri'in mas'ulun, setiap kita, setiap manusia mas'ulun, akan ditanya. Az-zawj, seorang suami akan ditanya. An imra'atiha mas'ulun wa huwa mas'ulun anha, dan seorang suami dia adalah penanggung jawab bagi istrinya dan dia akan ditanya tentang pertanggungjawaban itu. Dan setiap pemimpin, al-imam mas'ulun ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, setiap pemimpin akan ditanya, dia adalah seorang yang penanggung jawab terhadap seluruh rakyatnya, dan dia akan ditanya tentang kepada apa dia serukan rakyat-rakyatnya tersebut. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ranah ibadah adalah ranah yang amat luas. Ranah yang kemudian saat ini kadang-kadang diibadahkan dalam ranah sosial, dalam ranah infak, sedekah. Betapa banyak orang terlalaikan dengan kehidupan hedonis sekarang, kehidupan yang materialistis, kehidupan yang menjadikan materi adalah ukuran. Sukses yang dianggap sebagai sukses adalah ketika orang mempunyai mobil, adalah ketika orang mempunyai rumah yang mewah. Sukses sedang berpatokan pada materi sekarang ini. Maka kehidupan inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Pada pekan lalu kami menyampaikan kepada ummahat yang ada di Pematang Rebah, bagaimana bermegah-megahan ternyata adalah salah satu tanda daripada akhir zaman, dan kita tidak ingin adalah yang menjadi tanda dalam akhir zaman tersebut, yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Tirmizi yang derajatnya hasan gharib. Hadis ini asing, hadis ini berderajat hasan, diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi. Karena hadis Tirmizi dhaif, maka dikuatkan dengan hadis Baihaqi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, suatu ketika datang Mus'ab bin Umair di kajian Rasulullah SAW. Orang yang ketika itu, sahabat yang ketika itu menggunakan pakaian apapun dia mampu. Dia menggunakan satu dari parfum yang itu sangat wangi, datang dari Yaman, tidak ada di Makkah Al-Mukarramah satu parfum yang begitu wangi kecuali yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Kaya raya ibunya, luar biasa dimanjakan dengan kekayaan. Namun setelah hijrah dia tinggalkan itu semuanya. Dia gunakan pakaian seadanya, berjuang di jalan Allah, memegang panji daripada Rasulullah SAW. Meninggal di perang Uhud, di perang Badar. Saat itu perang pertama di dalam Islam. Di saat tersebut melihat fabaka Rasulullah SAW ma alaihi, tidak ada yang digunakan oleh Mus'ab bin Umair saat itu.
illa burdah, kecuali selendang marqu'a bi farwin, yang selendang itu sudah sobek, yang ditambal kemudian dengan kulit. Fara'ahu Rasulullah SAW, Rasulullah melihat kejadian tersebut. Mus'ab bin Umair datang, fabaka, nangis Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu, menangis. Makana fihi lilladzi makana fihi, dengan apa yang kemudian dahulu dia, walladzi kana fihi walladzi al-yaum fihi, dan apa-apa yang terjadi padanya di hari ini. Dulu dia seorang yang kaya, dibayangkan oleh Rasulullah SAW, dan sekarang dia berjumpa dengan Rasulullah, dengan para sahabat di halaqah, di kajian Rasulullah SAW, menggunakan pakaian yang amat biasa. Pakaian kita mungkin lebih bagus dibanding Mus'ab bin Umair di saat dia setelah hijrah. Fabaka, Rasulullah menangis. Dan ketika Rasulullah telah menangis, pasti para sahabat pun menangis. Ma yubkika ya Rasulullah, apa yang menjadikanmu menangis ya Rasulullah? Melihat Mus'ab bin Umair, dan kemudian para sahabat pun menangis. Dan saat itu Rasulullah bersabda kepada para sahabat, kaifa bikum, bagaimana kalau seandainya kalian, lihat ayah bunda, perhatikan hadis tersebut, kaifa bikum, bagaimana kalau seandainya kalian, idza ghada ahadukum, jikalau kalian pergi fi hullatin, menggunakan satu pakaian, waraha fi hullatin, dan kemudian pulang dengan menggunakan pakaian yang lainnya. Pagi pakaian yang berbeda, kemudian pulangnya dengan pakaian yang berbeda. Wa wudi'at baina yadayhi sahfah, diletakkan satu hidangan di pagi hari. Wa rufi'at ukhra, dan kemudian didatangkan dengan hidangan yang lainnya. Pagi dengan menu yang berbeda, siang dengan menu yang berbeda, malam dengan menu yang berbeda. Kaifa bikum wasatartum buyutakum kama tustarul Ka'bah, dan kalian menghiasi rumah kalian sebagaimana Ka'bah yang sekarang amat indah dihiasi oleh seorang manusia. Artinya dihiasi, bermegah-megahan di dalam rumah, bermegah-megahan di dalam pakaian, bermegah-megahan di dalam setiap apapun. Kemudian para sahabat dengan naluri manusia menjawab, kaifa bikum? Faqalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, di hari itu ya Rasulullah, nahnu yawma idzin khairum minal yaum, kami di hari itu lebih baik dibandingkan kami di hari ini. Saat itu para sahabat menggunakan pakaian serba putih, hanya itu yang pakaian mereka. Pagi itu, sore itu juga, besoknya mungkin dicuci pakai pakaian yang lain. Rasulullah mempunyai dua pakaian. Para sahabat yang lainnya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai satu atau dua pakaian. Para sahabat begitu sederhana, memikirkan bagaimana kalau seandainya suatu ketika di saat nanti para kaum muslimin menggunakan pakaian pagi berbeda, sore berbeda, makan dengan menu yang berbeda. Kaifa? Faqalu ya Rasulullah, kami di hari itu justru lebih baik ya Rasulullah dibanding kami hari ini. Natafarraq lil ibadah, kami akan meluangkan waktu banyak untuk ibadah. Nukfal ma'una, karena pemberian dari Allah telah cukup bagi kami. Maisha telah cukup. Perhatikan hari ini ikhwan sekalian yang tengah berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, memberikan nafkah kepada istri, kepada anaknya dalam keadaan susah. Ya Allah, kok amat susah, bagaimana mungkin aku akan beribadah? Maka perhatikan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ketika itu para sahabat dengan naluri manusia berpikir, kalau sudah kaya, rumahnya sudah megah, sudah punya kendaraan yang bagus, pakaiannya sudah bagus, sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, nukfal ma'una natafarraq lil ibadah, pasti akan kami perjuangkan hanya untuk ibadah, hanya untuk aqimuddin, mendirikan daripada agama. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la antumul yawm khairum minkum yawma idzin. Kamu hari ini justru lebih baik dibandingkan kamu di hari itu, karena akan mendapatkan apa? Akan irtiyah, akan bersantai-santai dengan apa yang dia miliki. Betapa banyak orang yang saat ini kaya. Di Belilas ada orang yang kaya bunda? Ada? Ada yang satu bulannya dapat 20 juta? Pasti ada yang dapat 500 juta? Mungkin ada. Bapak-bapak sekalian, ada yang mungkin dapat 20 juta di sini? Mungkin ada. Begitu banyak penghasilan daripada sebulan-bulannya, setiap tahunnya. Namun kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Justru yang seperti itu akan melalaikan. Dan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, iyyaka bittana'um,
hindari daripada at-tana'um, untuk bernikmat-nikmat dengan harta yang engkau miliki. Fa inna ibadallah, karena sesungguhnya dimaksud dengan hamba Allah. Mungkin di antara bunda ada sekalian yang berinfak kepada Syami misalnya, berinfak, saat ini saya catat nanti di buletin, tidak cukup catat hamba Allah. Betulkah kita hamba Allah? Kita kadang mengatakan diri kita hamba Allah. Fa inna ibadallah laisu, bukan, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, laisu bil mutana'imin, bukan mereka yang bernikmat-nikmat dengan hartanya. Maka daripada iqamatuddin adalah tugas kita semuanya, baik dalam keadaan sosial ataupun dalam keadaan yang sukses, dalam keadaan yang sulit ataupun dalam keadaan yang mudah. Maka semua itu adalah tugas daripada kita untuk menjadikan agama tegak di muka bumi, menjadikan Islam tegak dan tetap utuh di muka bumi. Lihat bagaimana para sahabat pun berpikir sebagaimana kita berpikir. Nanti sepertinya kalau kita sudah cukup punya 2 mobil, 1 mobil untuk usaha, 1 mobil untuk pribadi, kita pergi ke masjid yang lain sebagainya, pasti kita akan meluangkan waktu untuk ibadah. Rumah kita telah megah, ada 4 kamar, 5 kamar di rumah kita, pakaian kita tercukupi, makan kita paginya berbeda, siang berbeda, malam berbeda, tercukupi, kulkas kita penuh. Namun apa yang dikatakan Rasulullah, la antumul yawm khairum minkum yauma idzin, kamu di hari ini, di saat-saat sulit ini justru akan senantiasa lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau kita ada yang kaya, boleh bunda sekalian, ada yang kaya di sini, punya kemudian harta yang luar biasa, boleh. Namun apa yang kemudian dimiliki Rasulullah SAW ketika perang Hunain? Di saat itu untanya Rasulullah menutupi daripada lembah, di antara gunung dan gunung tertutupi dengan unta daripada Rasulullah SAW, tertutupi dengan daripada domba ad-da'an Rasulullah SAW, dengan daripada ma'iz, kambing-kambing daripada Rasulullah. Namun Rasulullah setelah selesai perang Hunain, pembagian harta ghanimah, dipanggil setiap suku, berapa anggotamu, dikasihkan sekian, sampai dikatakan Muhammad la yakhaf, Muhammad tidak takut kefakiran. Setiap apa yang dimiliki dari Nabi Muhammad SAW senantiasa diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita, betapa banyak tetangga, saudara kita, kerabat, wallahi kami melihat ada persaudaraan di antara ayah bunda, di antara bapak ibu sekalian, orang-orang yang mungkin berada di sekitar kita, kakak adik, melihat bahwasanya satu di antara mereka adalah orang yang kaya, namun tidak tercukupi saudara yang di sampingnya, padahal saudara dia sendiri. Maka lihat untuk apa dia infakkan harta tersebut. Betapa banyak sekarang kita butuhkan untuk pembangunan mushola kita, masjid kita, pembangunan daripada SD kita, sekolah-sekolah Islam kita. Namun kemudian itu semuanya terlambat dibangun, sehingga kemudian mereka lebih dekat kepada sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan agama Islam di dalamnya, lebih kemudian menyenangi hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Karena kesalahan seorang hamba yang mengatakan bahwasanya hanya seorang ustadz yang menegakkan agama. Maka dari itu sekali lagi kita satukan, yuk kita satukan persepsi. Kita muslim maka satu pendapat. Kalau engkau muslim, genggam tanganku. Kalau seandainya bapak sekalian, ibunda sekalian adalah seorang muslim, ajak kita ke dalam kebajikan, ajak kita untuk bersedekah di jalan Allah, ajak kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim punya satu kewajiban untuk mengingatkan saudara yang lainnya untuk menegakkan agama, dan kita satukan pada sore hari ini atau sebelum-sebelumnya kita kuatkan, kita istiqomahkan diri kita bahwasanya iqamatuddin adalah amal setiap kita, bukan seorang ustadz. Dan cukup dikatakan sebagai hamba Allah, dikatakan sebagai seorang alim ketika dia sami'al Quran, sami'al hadis, dengar daripada ayat Quran, dengar daripada hadis, dia kemudian sampaikan, dia amalkan untuk dirinya sendiri, dia dakwakan, cukup disebut sebagai seorang alim. Bukan dia yang hafal ribuan hadis, bukan hanya dia yang hafal Al-Quran 30 juz, mendakwakan di mimbar-mimbar masjid, tapi cukup dia dengar satu hadis, dia pelajari maknanya, dia amalkan bagi dirinya sendiri, dia ajak ke keluarganya, dan dia serukan kepada kaum muslimin. Disebut sebagai seorang alim, disebut sebagai da'i. Wa man ahsanu qawlan illa man da'a ilallah, maka tidak ada yang kemudian paling baik perkataannya kecuali mereka yang menyerukan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dr. Zakir Naik, bunda sekalian kenal? Siapa? Ayah sekalian dengar?
Pernah kenal? Alhamdulillah sudah kenal semuanya nampaknya. Pernah datang ke Belilas Bunda? Belum, tapi sudah kenal semuanya ya. Masya Allah. Dr. Zakir Naik meninggalkan, beliau spesialis daripada dokter bedah atau jantung, seingat kami. Dr. Zakir Naik meninggalkan semua itu, mempelajari Islam, dipelajarinya kemudian kitab Bible, dipelajarinya kitab Buddha Gautama, kitab-kitab Hindu, dipelajarinya semua itu untuk kemudian menyuruh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sekian banyak ribuan kaum muslimin, puluhan ribu orang-orang kafirin, musyrikin masuk ke dalam Islam gara-gara lisan beliau, dan karena beliau mendengar satu perkataan di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Adakah yang lebih baik perkataannya kecuali mereka yang berdakwah menyerukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bunda, sekarang betapa banyak anak-anak kita terlalaikan. Begitu preventif kita dalam hal corona, kita tidak izinkan dia ke masjid. Izinkan dia ke masjid, gunakan masker, bawakan dia sejadah. Karena Muhammad Al-Fatih mengatakan, kalau tidak lagi dengar di musola-musola, tidak lagi terdengar di masjid-masjid kaum muslimin teriakan anak-anak, maka tunggulah akan kehancuran daripada agama Islam. Karena anak-anak remaja adalah bibit daripada perjuangan Islam, adalah embrio daripada daulah Islamiyah, yang dimana di dalamnya akan tegak hukum-hukum Islam di dalamnya. Ibadah Allah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita satukan lagi persepsi. Siapa yang kemudian menjadi tugas untuk iqamatuddin? Siapa bunda? Kita semuanya. Siapa ya? Kita semuanya punya tanggung jawab untuk kemudian berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan agama. Amar ma'ruf nahi munkar. Betapa banyak kita melihat saudara kita yang kemudian masuk ke dalam hal-hal yang mungkar, kita diamkan. Maka setiap mereka melihat kemungkaran, tidak kemudian diingkari dengan hati pun tidak, apalagi dengan perkataan, maka dia syaitanul akhras, dia sama dengan setan yang bisu. Sekalipun dia seorang yang alim di mata Allah Subhanahu wa taala, dia tahu ilmunya, tapi dia tidak ingkari dengan perkataan, dengan hati pun tidak. Sedangkan di dalam hati adalah serendah-rendah, wa huwa ad'aful iman, serendah-rendah daripada keimanan seorang hamba. Punya satu tanggung jawab, mengajak daripada saudara-saudari kita untuk mengikuti kajian-kajian keislaman. Punya satu tanggung jawab bapak-bapak sekalian, mengajak saudara-saudaranya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iqamatuddin, sekali lagi, kapan selesai? Sampai ketika meninggal dunia. Karena kita kadang-kadang alhaqumut takatsur, terlalaikan dengan dunia. Rasulullah pernah suatu ketika dalam keadaan yang sangat lapar, para sahabat datang ke rumah beliau, tidak ada makanan. Datang ke rumah sahabat yang lain, tidak ada makanan. Sampai di sahabat yang lainnya ada makanan. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW makan saat itu. Rasulullah sekali lagi menangis ketika terhidangkan makanan di depannya. Ketika menggigit makanan, menangis. Kenapa menangis? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Summa, dan sungguh kemudian, latus alunna, ada lam taukid dalam bahasa Arab, ada nun taukid di dalam kalimat. Summa latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh pasti nanti ketika dibangkitkan, ketika semua kita telanjang bulat di mata Allah Subhanahu wa taala, akan dibangkitkan tidak menggunakan sehelai daripada benang pun, akan dibangkitkan, akan kemudian ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Latus alunna yauma idzin 'anil na'im, akan ditanyakan tentang kenikmatan yang telah diberikan. Pakaian yang kita gunakan hari ini untuk apa? Harta yang kita gunakan, yang kita miliki di dalam dompet untuk apa? Dan yang lain sebagainya. Bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam 6 kurang jam setengah 6. Artinya sudah sekitar 45 menit, sekitar jam 6 kurang 20 atau 6 kurang 15, mungkin kami akan bertolak ke Pematang Rebah. Setelah maghrib ada kajian lagi di Nurul Amal Pematang Rebah. Sebelum kami akhiri, mungkin kita berikan sesi untuk tanya jawab. Inilah yang kemudian kami sampaikan pesan kepada ayah bunda sekalian, untuk kemudian menjadikan diri kita, hibahkan semuanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Man dzalladzi, barang siapa
Man dzalladzi, mereka yuqridullah, meminjamkan Allah, padahal Allah yang milik daripada pakaian kita. Allah yang punya pakaian kita, Bunda. Allah yang memiliki. Jasad kita yang memiliki Allah ya. Allah yang memiliki. Semua daripada tubuh kita ini Allah yang memiliki. Semua daripada kekayaan di alam ini Allah yang memiliki. Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Man dzalladzi, akan tetapi Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Jiwanya dia hibahkan di jalan Allah, jihad fisabilillah. Hartanya dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waktu luangnya dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah uji dia dengan satu hal, harta. Allah uji dia dalam keadaan waktu luangnya untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah salah satu tanda Allah mencintai seorang hamba. Jikalau Allah mencintai seorang hamba, ibtalah, Allah uji seorang hamba tersebut. Maka man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik daripada segala hartanya yang dia miliki. Yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu, Allah lipat gandakan daripada ad'afan katsira, lipat ganda yang itu tidak mampu kita perhitungkan sama sekali. Artinya dihisab hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak dihitung daripada 10 kali lipat, 50 kali lipat, akan tetapi Allah yang melipat gandakan. Suatu ketika mungkin dan insya Allah kita berjumpa di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa di jannah Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa yang telah kita infakkan dahulu telah menjadi istana yang megah. Apa yang kita infakkan dahulu telah menjadi kebun yang amat luas. Apa yang kita mintakan dahulu kemudian Allah singkapkan wajahnya yang mulia. Karena satu kenikmatan yang ketika itu ahlul jannah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan bidadari bagi seorang ayah, diberikan sebagai laki-laki, diberikan bidadari. Dan semoga yang menjadi bidadari kita adalah istri-istri kita yang di dunia menjadi ratu daripada bidadari di jannahnya nanti. Di saat itu telah diberikan pasangan yang tidak pernah muda, tidak pernah tua, tidak pernah jadi nenek-nenek, tidak pernah jadi ibu-ibu, senantiasa jadi gadis umur 21 tahun. Subhanallah. Dan saat itu semua kenikmatan diberikan, apa yang terbetik di dalam hati diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu ditanyakan kepada seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ridhokah engkau kepadaku? Telah ridho, namun apa yang engkau inginkan? Kemudian Allah singkap wajahnya. Seketika itu segala keinginan puas bagi hati seorang hamba yang telah dihilangkan rasa ghil, rasa hasad, iri kepada saudaranya sesama muslim ketika masuk ke dalam jannahnya nanti. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami akhiri mungkin ada sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahu waliyyu taufiq wasadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.